Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini 3 surah agung yang sangat baik dibaca setiap malam, khususnya habis maghrib, habis isya atau sebelum tidur. 3 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka pintu rezeki, dan amalan pembela pada hari kiamat. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui dan mengungkap 3 surah agung ini, maka mari simak hingga selesai. Dan mari menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan doa dan hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 surah agung yang sangat baik diamalkan setiap malam. Pertama, surah kekayaan. Rasulullah mengabarkan ada 1 surah dalam Al-Quran disebut surah kekayaan. Surah tersebut adalah surah Al-Waqi'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah, suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Yang kedua, surah penyelamat siksa kubur. Selain surah kekayaan, dalam Al-Quran ada surah penyelamat dari siksa kubur. Orang yang suka membacanya akan selamat dari siksa kubur. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang surah Tabarok. Beliau menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiatu min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang ketiga, surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah amalan agar kita aman dari kemiskinan, selamat dari pedihnya siksa kubur, dan dibukakan pintu kekayaan dan pintu surga. Dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bersumber dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubinu fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri. Maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur. Wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah.
dibukakan pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Inilah amalannya, yaitu membaca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari. Waktunya boleh kapan saja, namun para ulama ada yang menganjurkan membacanya sehabis sholat subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Adapun artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Zat yang maha menguasai, maha benar dan maha menjelaskan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.